أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa nazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim.
Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudrat dan iradatnya pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah sholat Jumat. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang senantiasa taat dan patuh kepada ajarannya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Saya selaku khatib berwasiat untuk diri saya pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian, marilah kita untuk terus mengupayakan meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan jalan imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan jalan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya, sebagaimana terfirman dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Fattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang berpandai bersyukur. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang paling bahagia. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan menjelaskan bahwa Al-Quran adalah penyembuh bagi semua penyakit hati, baik berupa syahwat yang menghalangi manusia untuk taat kepada syariat atau subhat yang mengotori iman. Karena dalam Al-Quran terdapat nasihat, terdapat motivasi, peringatan, janji dan ancaman yang akan memicu seseorang pada sikap harap, roja, dan takut, khauf. Ketika hati seseorang sedang sehat, tidak banyak berisi syahwat dan subhat, anggota badan pun akan mengikutinya. Karena anggota badan akan jadi baik jika hatinya baik. Ia juga menjadi rusak jika hatinya rusak. Oleh sebab itu, selain menjadi obat penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa, Al-Quran juga menjadi obat penyembuh penyakit fisik. Aswin Kiti dalam kitabnya Tafsir Ad-Dawa'ul Bayan mengatakan, Al-Quran adalah obat penyembuh yang mencakup obat bagi penyakit hati dan jiwa, seperti keraguan, kemunafikan, dan perkara lainnya. Namun selain itu, Al-Quran bisa juga menjadi obat jasmani jika dilakukan ruqyah kepada orang yang sakit. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zad al-Ma'ad menjelaskan, Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Tidak setiap orang diberi keahlian dan taufik untuk menjadikannya sebagai obat. Jika seorang yang sakit konsisten berobat dengannya, dengan Al-Quran, dan meletakkan pada sakitnya dengan penuh kejujuran dan keimanan, penerimaan yang sempurna, keyakinan yang kukuh, dan menyempurnakan syaratnya, niscaya penyakit apapun tidak akan mampu menghadapinya. Kepada sahabat yang sakit, Rasulullah SAW kerap kali berpesan
bagi kalian ada obat penyembuh, yakni madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Begitupun jika kita mengimani bahwa Al-Quran sebagai asy-syifa, sebagai sarana penyembuhan, maka perbanyaklah membaca Al-Quran karena ia adalah obat. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimanakah cara Rasulullah berobat dengan menggunakan Al-Quran? Yang pertama, berobat dengan surat Al-Fatihah. Hal ini seperti yang dilakukan sahabat yang membacakan surat Al-Fatihah kepada seorang pemimpin kampung yang tersengat kalajengking. Lalu Rasulullah SAW membenarkan tindakan sahabat itu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada sekelompok sahabat Nabi dahulu berada dalam perjalanan jauh, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata pada sahabat yang mampir, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah, melakukan pengobatan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran? Karena pembesar kampung tersengat binatang atau terserang demam. Di antara para sahabat lantas berkata, ya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Akhirnya pembesar itu sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, tapi ia enggan menerimanya. Pada riwayat lain menyebutkan ia mau menerima. Sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kisahnya tadi pada beliau. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas tersenyum dan berkata, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Artinya bisa digunakan untuk meruqyah. Beliau pun bersabda, ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, berobat dengan surat Al-Ikhlas. Ketika sahabat Utsman sakit, Rasulullah SAW mendoakannya dan memohon perlindungan untuknya dengan nama-nama Allah yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Hal ini sebagaimana diriwayatkan sahabat Utsman bahwa ia pernah mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang sakit yang sedang ia rasakan di tubuhnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, letakkan tanganmu pada bagian tubuh yang sakit. Selanjutnya Rasulullah SAW membaca, Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka billahil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, min syarri ma tajidu wa hadir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mendoakanmu dengan nama Allah yang Esa, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia dari segala keburukan yang engkau temui. Hadis riwayat Abu Ya'la. Kemudian yang ketiga, berobat dengan surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jika seorang hamba memohon perlindungan kesembuhan dengan surat Al-Mu'awwidzatain atas keluhan yang sedang dideritanya, maka dengan izinnya dia akan sembuh. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menderita suatu penyakit, biasanya beliau meruqyah dirinya dengan membaca kedua surah tersebut,
yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian meniupkannya. Ketika beliau sakit keras, akulah yang membacakan kedua surat tersebut untuk beliau. Selanjutnya, akulah yang mengusapkan tangan beliau pada badan beliau demi mengharap barokah dari tangan beliau. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Makna meniupkannya dalam hadis ini adalah meniupkannya pada kedua telapak tangan, lalu mengusapkannya pada bagian yang sakit. Hal ini bila rasa sakit tersebut jelas tempatnya. Akan tetapi jika rasa sakit tersebut menyebar, maka cukuplah mengusapkannya pada bagian tertentu saja atau sesuai yang diinginkannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikian sekelumit kaifiah tata cara berobat dengan Al-Quran yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Minimal hal tersebut bisa menjadikan tambahnya keimanan kita bahwa sebagian dari ayat-ayat Al-Quran adalah obat bagi makhluk Allah yang sakit. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita agar kita senantiasa istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa ilmin la yanfa'u wa du'ain la yusma'u wa nafsin la tasba'u wa inna na'udzubika min hamazati syayatini wa na'udzubika min ayyahdurun. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ya Allah,
يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقبل لنا منا وإنا وعافية ربنا آتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب اجعلنا من كل صالح رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين اللهم اغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين الله